Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, topik perkuliahan kali ini adalah kepemimpinan, etika, dan tanggung jawab sosial. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, masuk ke pengertian dari etika. Etika merupakan nilai-nilai perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang atau organisasi tertentu dalam interaksinya dengan lingkungan. Sedangkan moral diartikan sebagai semangat atau dorongan batin dalam diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Etika, nilai-nilai moral yang mengikat seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur sikap. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Etika, nilai-nilai moral yang mengikat seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur sikap, tindakan, ataupun ucapannya. Nilai mencakup perangkat hal-hal yang dapat diterima dan hal-hal yang tidak dapat diterima dalam masyarakat. Pengertian-pengertian yang dihayati seseorang mengenai apa yang lebih penting atau kurang penting, apa yang lebih baik atau kurang baik, dan apa yang lebih benar dan kurang benar. Sedangkan norma secara harafiah dapat diartikan sebagai ukuran atau patokan bagi seseorang untuk berperilaku dalam masyarakat. Seperti itu ya, Mas dan Mbak. Menurut Solomon di tahun 1987, etika adalah nilai-nilai normatif atau pola perilaku seseorang atau badan atau lembaga organisasi sebagai suatu kelaziman yang dapat diterima umum dalam interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan moralitas nilai-nilai normatif yang menjadi keyakinan dalam diri seseorang atau suatu badan atau lembaga atau organisasi yang menjadi faktor pendorong untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Moralitas seseorang dapat menjadi faktor pendorong terbentuknya perilaku yang sesuai dengan etika, tetapi nilai-nilai moralitas seseorang mungkin saja bertentangan dengan nilai etika yang berlaku dalam lingkungannya. Ini prinsip-prinsip etika ada 6 ya kalau di slide ini Mas dan Mbak. Jadi ada keindahan, beauty. Yang kedua persamaan, equity. Yang ketiga kebaikan, goodness. Yang keempat keadilan, justice. Yang kelima kebebasan, liberty. Dan yang keenam kebenaran, truth. Etika umum. Poin-poinnya: memiliki sikap jujur, optimis, kreatif, rasional, mampu berpikir kritis, rendah hati, demokratis, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ipteks. Poin berikutnya: mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studi dengan baik. Poin berikutnya: mampu menciptakan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif. Kemudian poin berikutnya: mampu bertanggung jawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan ipteks. Etika khusus. Poin-poinnya: berpakaian rapi, bersih, sopan, serasi, sesuai dengan konteks keperluan. Kemudian poin berikutnya: bergaul, bertegur sapa,
dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna sesuai dengan norma moral yang berlaku. Oke, poin berikutnya, mengembangkan iklim penciptaan karya ipteks yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian pada Tuhan Yang Maha Esa, bernuansa pengabdian pada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan. Etika profesi, ya, poin-poinnya ada memiliki kepribadian yang tangguh yang bercirikan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri. Kemudian poin berikutnya memiliki wawasan kependidikan, psikologi, budaya peserta didik, dan lingkungan. Kemudian poin berikutnya mampu melaksanakan praktik bimbingan dan konseling secara profesional, mampu memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut bimbingan konseling, mampu mengembangkan dan mempraktekkan kerjasama dalam bidangnya dengan pihak terkait, memiliki wawasan psikososial kependidikan dan kemampuan memberdayakan warga belajar dalam konteks lingkungannya. Kemudian ada juga poin memiliki pengetahuan tentang hakikat, tujuan, prinsip evaluasi pendidikan. Oke, etika profesi mampu menerapkan fungsi manajemen dan kepemimpinan pendidikan dalam berbagai konteks. Kemudian poin berikutnya memiliki wawasan tentang filosofi, strategi, dan prosedur pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum untuk berbagai konteks. Kemudian ada poin memiliki wawasan yang luas tentang teknologi pembelajaran, mampu menerapkan berbagai prinsip teknologi pembelajaran dalam berbagai konteks, mampu memecahkan masalah pendidikan melalui teknologi pembelajaran, dan poin yang lain adalah mampu mengembangkan dan mempraktikkan kerjasama dalam bidangnya dengan pihak terkait. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan profesi. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Profesi, ya ini poin-poinnya. 1. Mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus. Berikutnya yang kedua, dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama. Kemudian yang ketiga, dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup. Yang keempat, dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Oke, ini terkait dengan ciri-ciri profesi ya, Mas dan Mbak sekalian. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Poin nomor 2, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Yang keempat, izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. Harus terlebih dahulu ada izin khusus ya Mas dan Mbak. Kemudian yang kelima, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Oke, prinsip etika profesi. Kalau di slide ini ada 3 ya Mas dan Mbak sekalian, yakni tanggung jawab, keadilan, dan otonomi. Oke, jenis bidang profesi. Terdapat 2 jenis bidang profesi, yaitu yang pertama, profesi khusus. Profesi khusus ialah para profesional yang melaksanakan profesi secara khusus untuk mendapatkan nafkah atau penghasilan tertentu sebagai tujuan pokoknya. Contohnya dokter, pendidik atau guru, konsultan, dan lain-lain. Oke, profesi luhur. Ya.
Profesi luhur adalah para profesional yang melaksanakan profesinya tidak lagi untuk mendapatkan nafkah sebagai tujuan utamanya, tetapi sudah merupakan dedikasi atau sebagai jiwa pengabdiannya semata-mata. Contohnya profesi pada bidang keagamaan dan seni. Oke, ciri khas profesi. Dalam International Encyclopedia of Education terdapat 10 ciri khusus suatu profesi terdapat 10 ciri khas suatu profesi dikemukakan, yaitu yang pertama, suatu bidang pekerjaan yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus berkembang dan diperluas. Yang kedua, suatu teknik intelektual. Yang ketiga, penerapan praktis dari teknik intelektual pada urusan praktis. Yang keempat, suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi. Yang kelima, beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan. Yang keenam, kemampuan untuk kepemimpinan pada profesi sendiri. Yang ketujuh, asosiasi dari anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang erat dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggotanya. Yang kedelapan, pengakuan sebagai profesi. Yang kesembilan, perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi. Dan yang ke-10, hubungan yang erat dengan profesi lain. Oke, ini masuk ke pembahasan terkait dengan arti dan pentingnya etika dalam organisasi. Jadi poin-poinnya di sini ya, Mas dan Mbak. Ada alasan diperlukannya etika, manfaat nilai etika, ada pola perilaku, ada ciri ideal, dan ada etika ideal. Seperti itu ya Mas dan Mbak sekalian. Oke, ya ini menurut slide ini prinsip-prinsip dasar kehidupan adalah sebagai berikut. Yang pertama, etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kejujuran dan integritas. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, hormat pada aturan dan hukum masyarakat. Yang kelima, hormat pada hak orang atau warga lain. Yang keenam, cinta pada pekerjaan. Yang ketujuh, berusaha keras untuk menabung dan investasi. Yang kedelapan, mau bekerja keras. Dan yang kesembilan, tepat waktu. Ya, ini ada tulisan di bawah itu, to reflect and to act. Seperti itu ya Mas dan Mbak. Oke. Di negara terbelakang atau miskin atau berkembang, hanya sebagian kecil masyarakatnya mematuhi prinsip dasar kehidupan tersebut. Ya, kalau di diagram batang di sebelah kanan ini, yang mayoritas tidak penuh ini warna merah ya. Kemudian yang hijau ini minoritas yang patuh pada prinsip dasar kehidupan yang telah disebutkan sebelum ini menurut slide ini ya Mas dan Mbak ya. Jadi yang merah ini mayoritas dan itu tidak patuh. Yang hijau di bawah ini adalah minoritas dan itu adalah yang patuh. Seperti itu ya Mas dan Mbak, kalau saya tidak salah menangkap. Oke, manfaat nilai etika bagi organisasi. Jadi ada beberapa poin. Ada kebersamaan, ada empati, ada kepedulian, ada kedewasaan, ada orientasi organisasi, ada respect, ada kebajikan, ada integritas, ada inovatif, ada keunggulan, ada keluasan, dan kearifan. Etiket dan kepemimpinan. Ya, etiket kepemimpinan adalah cara-cara yang dianggap benar secara umum oleh sekelompok atau suatu komunitas masyarakat dalam upaya untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan bersama yang dimiliki oleh suatu organisasi. Nampaknya ini bersifat relatif ya Mas dan Mbak ya, karena yang dianggap benar di sebuah kelompok atau suatu komunitas belum tentu dianggap benar di kelompok atau komunitas lain ya Mas dan Mbak. Jadi sifatnya relatif. Sepertinya begitu Mas dan Mbak. Oke, nilai-nilai umum etiket. Respect. Respect berarti menghargai orang lain, peduli pada orang lain, dan memahami orang lain apa adanya.
Tidak peduli mereka berbeda, berasal dari kultur berbeda atau keyakinan berbeda, karena dengan bersikap respect kepada orang lain, maka orang lain juga akan bersikap respect kepada kita. Empati berarti meletakkan diri di pihak orang lain. Sebelum bertindak atau berucap, dipikirkan terlebih dahulu apa pengaruhnya bagi orang lain. Kata-kata dan sikap yang penuh pertimbangan dan empati akan membuat seseorang terlihat bijaksana, dewasa, dan manusiawi. Kejujuran adalah sebuah bahasa yang universal. Setiap orang, bahkan mafia sekalipun, membutuhkan kejujuran dari bawahannya. Kejujuran akan diterima dimanapun kita berada. Oke, ini poin-poin terkait dengan beberapa hal yang harus dimiliki pemimpin. Ada poin pemimpin harus memiliki kemampuan rethinking future, mampu menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki organisasi ke arah masa depan yang lebih cemerlang. Kemudian poin berikutnya, mampu membangun semangat setiap pribadi untuk ikut ambil bagian dalam mewujudkan tujuan. Kemudian memiliki semangat dan kesungguhan untuk bersama-sama menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat. Kemudian ada poin ethical communication. Pemimpin yang beretika akan menetapkan standar kejujuran untuk setiap bawahan yang dipimpinnya. Ya, tentu pemimpin juga harus jujur ya. Harus bisa memberi contoh yang baik terkait dengan kejujuran ini, Mas dan Mbak sekalian. Oke. Ethical quality memiliki tingkat kompetitifnya suatu organisasi seperti produk yang berkualitas, pelayanan pelanggan yang berkualitas, dan pengiriman yang berkualitas. Kemudian ada poin ethical collaboration. Pemimpin yang bijak berkolaborasi untuk menciptakan best practice, memecahkan masalah, dan menemukan isu-isu yang sedang dihadapi organisasi. Oke, kemudian ethical succession planning. Pemimpin yang berprinsip memiliki atau menuntut kebutuhan akan pengendalian, ia akan memenuhi kebutuhan tersebut dengan menciptakan standar organisasi dan prosedur operasi untuk kualitas dan komunikasi yang kuat. Kemudian ada ethical tenure. Berapa lamakah seharusnya seorang pemimpin memimpin organisasinya? Oke, ini pembahasan terkait dengan nilai kepemimpinan. Ada beberapa poin ya, Mas Mbak. Ada integritas dan moralitas, ada tanggung jawab, ada visi pemimpin, ada kebijaksanaan, ada keteladanan, ada menjaga kehormatan, ada beriman, ada kemampuan berkomunikasi dan komitmen. Ada poin terkait komitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Baik, demikian perkuliahan kali ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.